kita datang, kita mau melakukan sesuatu, kita mau praktek print pakai mesin digital printing. Oke, terus mesin digital printing yang akan saya bahas adalah elektrofotografi ya. Jadi kalau kemarin kita pernah bahas, oke, Rahmawati baru gabung ya. Ya silahkan yang baru bergabung, nanti saya absen ulang ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang elektrofotografi. Kemarin kalau sempat kita bahas digital printing itu ada 7 segmen, ya kan? Ada 7 cabang teknologi, ya kurang lebih ya, mungkin bisa bertambah lagi. Yang paling akan saya tekankan di perkuliahan ini yaitu digital printing, elektrofotografi, dan inkjet. 2 itu aja, karena itu yang paling famous di Indonesia, cukup banyak digunakan dan mungkin kalau ada pengembangan-pengembangan lainnya teman-teman bisa belajar di luar. Tapi kita kalau misalnya diskusi dan segala macam boleh ya, feel free aja teman-teman untuk diskusi. Oke, itu pertama. Kemudian kedua, saya mau nanya kabarnya kemarin pameran gimana tuh? Ada yang bisa cerita nggak kemarin pameran? Ikut datang kan ke Allprint ya? Ke Indoprint apa Allprint? Alpek sama Alprint, Pak. Allprint, ya. Allpack mungkin lebih banyak kemana? Allpack apa Allprint yang datang? Yang exhibit si yang ikut pamerannya, eksibitornya. Alpek, Pak. Soalnya ada seminar juga di situ kan, ada Oke. seminar dari PNJ. Yang ini ya, yang perlombaan itu ya, Iya, Mbak Impact, Pak. buat impact ya. Oke, oke. Oke, gimana, seru nggak caranya? Menegangkan, Pak. Menegangkan. Kok bisa menegangkan? Emang ada apa nih di situ menegangkan? Ya, soalnya gimana ya, Pak? Kita di sana, saya pengen belajar, ya. Saya nanya-nanya. Saya malah langsung ditodong, apa sih, mau beli mesin yang mana gitu, Pak. Langsung Oke. ditanya produknya apa gitu. Dan itu nggak satu satu apa sih, nggak satu butuh berapa Hmm. butuh yang gitu, Pak. Beda sama Indoprint. Kalau Indoprint mereka menjelaskan dulu baru apa sih, kayak nanya mau beli yang mana apa gitu. Kalau ini langsung ditembak, Pak. Mau beli yang mana gitu ya? Iya. Oke, bilang aja saya nanya-nanya dulu gitu. Saya mau pelajari dulu. Gak aja, soal aja orang dia nggak kenal kok. Dia nggak kenal, kita nggak kenal gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau di all printnya ada apa? Ada digital printing apa yang teman-teman temukan? Ada nggak yang menarik gitu? Atau ketemu nggak elektrofotografi mesinnya kayak gimana? Inkjet kayak gimana misalnya? Ada mesin apa? Gimana? Ada yang Indoprint. Indoprint, Allprint. Allprint apa nggak main ke sana? Nggak main ke Allprint? Fokus di Allpack. Kita kesana. Oh, ke sana. Oke. Tapi kayaknya lebih sepi ya Allprint-nya dibanding Indoprint ya. Kalau Allpack itu kan lebih ke packaging. Kalau Allprint itu lebih ke kalau apa digital printing biasanya sih. Mesin offset juga ada. Oke, baik teman-teman. Tadi yang belum absen siapa ya? Udah hadir lagi. Yang belum saya sebutkan, Fatan udah ada, Fatan? Hadir Pak, hadir. Oke. Fatan. Kemudian siapa lagi tadi?
Rehan, ada Rehan? Hadir Pak. Maaf Pak, baru join. Tadi ada gangguan. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, Rahmawati tadi ya baru masuk ya. Terus Cadas ada. Hadir Pak, hadir. Oke. Budi Santoso, Hasan Meski. Budi Santoso sudah datang? Belum. Satrio Rizky Hadi sudah datang? Hadir Pak. Oke. Ya, berarti yang belum tinggal Budi sama satu lagi tadi. Oh, Budi doang ya. Budi ya, nanti kalau Budi datang bisa kasih sinyal ya. Di chat boleh atau mungkin on mic. Oke, teman-teman udah simak tadi video penjelasannya tentang digital printing for business application and PP environment. Silakan ada yang ditanyakan berkaitan pembahasan yang tadi saya sudah record. Teman-teman paham semua atau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Silakan. Atau teman-teman pernah, kan tadi saya sampaikan di situ ada tren industri ya, ada market trend. CRD, PFP, commercial printer, dan packaging printer untuk digital printing. Nah, kira-kira apa yang pernah teman-teman temukan? Kalau nggak ada yang mau ceritain, saya todong aja nih. Yang teman-teman pernah lihat contoh percetakannya, boleh sebutkan merek percetakannya apa, dan masuk ke kategori apa gitu ya. Nah, di sini ada Arifin, coba deh Arifin. Iya Pak. Ya. Arifin pernah lihat percetakan digital printing nggak yang Arifin pernah temuin di lingkungan sekitar? Pernah Pak. Apa namanya itu masuk ke kategori apa? Bisa cerita nggak yang Arifin lihat? Dia kerjaannya apa sih gitu? Oh, kalau itu sih kerjaannya tuh kayak cetak flyer, terus banner, terus juga sama apa kayak hardcover gitu Pak, bikin buku. Namanya apa tuh, Vin? Lupa saya apa namanya. Daerah mana? Dekat rumah ada. Daerah dekat rumah. Daerah mana? Itu stasiun Kemayoran. Oh, stasiun Kemayoran. Banyak dekat stasiun Kemayoran ya? Iya, paling dekat stasiun dah pokoknya. Lupa saya namanya. Tapi tinggal di situ Arifin ya, di dekat stasiun Kemayoran ya? Enggak terlalu dekat sih, 2 kilo dari situ. Berarti kenal Kali Baru dong, Vin? Enggak, ke daerah Serdang. Serdang? Iya. Serdang itu daerah mana ya? Jiung. Jiung. Oh, oke. Kesana lagi, masih ke Sumber Batu. Oh, Sumber Batu. Berarti lewatin dong ya. Kalau Poncol tahu dong, Poncol terus tahu, Pak. Kepu. Iya, tahu. Tahu kan ya. Itu kan basisnya percetakan tuh, Vin. Iya, situ ramai banget emang. Iya. Percetakan sederet itu. Iya, sederet itu ramai. Dan termasuk tadi Kemayoran, dekat stasiun Kemayoran sejajaran itu banyak. Oke, itu masuk ke dalam kategori apa tuh, Vin, kira-kira? Tahu nggak? Kalau dari 4 ini, packaging, dia nyetak packaging, apa nyetak commercial printing, atau digital printer, print for pay, atau CRD? Ke itu sih print for pay itu PPT. Ya, oke, banyak kan karena nyetaknya tadi itu ya, kartu nama, kan ada kan tiket, menu, pamflet, photobook, banner, spanduk gitu ya. Print for pay, karena dia orang datang, print, habis itu pergi.
belum tentu dia balik lagi gitu kan ya. Kalau komersial printing itu biasa dia project-project besar, nyetak majalah. Kalau si Ardi itu dia banyak kan adanya di kantor, nggak mungkin dia komersial. Dia nyetaknya suatu hal yang sifatnya rutin. Oke, thank you Arifin informasinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin apa namanya belum banyak mengenal gitu tentang dunia percetakan, mungkin bisa nanya-nanya Arifin nih. Arifin kebetulan orang Kemayoran ya. Biasanya di Kemayoran itu percetakan tuh banyak banget. Apalagi Kali Baru yang saya bilang arah-arah Poncol, arah Senen itu adalah salah satu epicentrum percetakan di Indonesia kali bisa dibilang ya. Se-Indonesia itu nyetak ke situ. Gitu. Kalau teman-teman belanja baju epicentrum itu Tanah Abang ibaratnya gitu kan. Kalau percetakan tuh epicentrumnya adanya di Kali Baru tadi ya, di Senen, di Kepu. Main ke situ. Nah, mungkin nanti kalau misalkan eh, apa namanya teman-teman ada orderan mulai ada cetakan itu kadang-kadang orang yang punya cetakan di Depok aja nyetaknya ke Kepu, ke Senen, meskipun dia punya mesin tapi mesinnya nggak lengkap gitu, dia nyetaknya ke sana. Oke, teman-teman lainnya ada yang ingin didiskusikan untuk berkaitan dengan kategori print shop ini? Ya, apa yang digital printing bisa lakukan? Banyak ya jenis-jenisnya. Ini sebenarnya masing-masing ini ada penjelasannya lagi sih, cuman saya batasi karena waktu. Ya, ada yang pernah lihat ini teman-teman? Pernah ngeprint di Snappy, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah tahu? Tahu Pak. Oh, tahu ya, ada yang tahu. Subur Indografika itu apa, Vin? Tahu ya. Tadi ini Arifin sempat ketik nih Subur Indografika. Apa tuh Subur Indografika? Nama percetakan juga? Bukan. Oh, hilang sekarang. Oke, yang lain mungkin ada yang tahu apa itu Snappy kalau di ada di sini. Ya saya deh, ya saya ada ya saya. Ada Pak. Oke, gimana? Ya saya pernah dengar Snappy nggak? Kalau saya belum pernah Pak. Oh, percetakan digital printing yang saya tahu apa? Yang pernah lihat? Mungkin di Depok tuh di sekitar Margonda Pak. Ya, apa yang tahu? Pernah lihat di sini? Kalau saya sih yang udah pernahnya di Pandawa Pak. Oh, Pandawa. Pandawa itu masuk kategori apa tuh? Kalau tadi dari 4 tadi tuh, print 4P, komersial, packaging atau CRD. Packaging juga bisa sih Pak. Tapi fokus Sama nggak? enggak sih Pak, lebih ke PFP kayaknya Pak. Ya lebih ke PFP ya. Kayaknya saya mau lebih ke PFP. Packaging digital printing itu masih belum banyak sih. Banyak nih oleh industri sekarang yang dia fokus sama digital printing tapi untuk packaging atau packaging yang menggunakan mesin digital printing. Ya, tadi kemarin kalau saya teman-teman dengar videonya juga tadi saya jelaskan di record itu ya kalau ada dia kemasan-kemasan edisi khusus ya, limited edition, kemudian dia bikin personalized ya, biasanya mereka menggunakan mesin digital printing yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh conventional printing mesin. Oke, ya Snap ini termasuk jejaring bisnis digital printing. Di Margonda juga ada jejaring bisnis digital printing yang ada di Indonesia. Ya, di Jakarta cukup banyak ya, kalau teman-teman mungkin lihat di Jakarta atau mungkin teman-teman lihat di sekitar tempat tinggal teman-teman ya, itu banyak sekali di sini. Jadi dia model kayak kalau teman-teman tahu Indomaret, Alfamart, ya model kayak Indomaret, Alfamart franchise untuk digital printing. Oke, ya ini ada di sini itu apa nih, Jakarta Utara, di jaringnya lumayan banyak. Ini juga ada di Muara Karang, ini ada di Sunter 1, ini Sunter 2. Nah, kalau di daerah-daerah
selatan lah ya, kita dekat-dekat yang kampus gitu ya. Nah, ini banyak tuh, cukup banyak ya. Di Mampang ada, di Pasar Minggu ada, Walter Mongin City ada, kemudian Dharma Wangsa, Blok M, Gandaria, kemudian di Tebet, ya, cukup banyak. Pondok Pinang, yang barat kan ya. Margonda juga, Margo City ada. Sorry, Snappy Margonda Raya. Jadi ada ya. Meskipun kalau Snappy ini trennya dia harganya agak premium, agak lebih mahal dibandingkan teman-teman ngeprint di Pandawa atau di Era Burik dan segala macamnya ya kalau sudirman kampus ya. Cuman dia nyasar pasar-pasar end user yang langsung bisnis to customer. Jadi bukan B2B. Kalau Pandawa itu masih ada yang masuk B2B. Jadi nyetak di situ buat dicetak lagi, makanya harganya lebih murah. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Kaitan sama packaging, digital printing packaging, mesinnya cukup banyak sebenarnya, teman-teman. Meskipun aplikasinya juga masih terbatas, jadi tidak seperti di Photographer atau Flexo yang fokus sama packaging. Tapi kalau untuk di digital printing, folding box, sliding pouch, atau label, itu beberapa packaging yang bisa dijalankan di mesin digital printing. Roll to roll-nya juga ada. Ada juga mesin-mesin seperti HP Indigo ya. Ya, kalau untuk packaging yang roll to roll, kita coba lihat dulu. Ini kalau nggak salah saya baru dapat informasi baru, HP Indigo itu ngeluarin seri 20.000. 25.000 sorry. HP Indigo 20.000. Nah, pas banget. Ya, ini kita lihat sedikit ya ikannya. The flexible packaging industry is growing. With mounting expectations for on-demand and eco-friendly offerings, you need a press that will give you a competitive edge and a profitable future. Introducing the HP Indigo 25K digital press. Flexible, eco-friendly, and highly profitable. The priming unwinder allows you to offer the widest range of media and applications, enabling you to generate high margins from jobs that are not typically profitable with conventional production. With 7 color stations, you can take on any request with confidence and even switch between white inks seamlessly. Meet even the most stringent brand requirements with HP Indigo's LEP technology. Supported by the new HP Indigo Spotmaster automated color matching tool, hit brand colors in minutes for guaranteed consistency day after day. The convenient on-press inspection unit allows you to check the quality of both surface and reverse prints. This press keeps the environment in mind every step of the way, with no plates, no cylinders, and the ability to print on biodegradable and recycled media. This press delivers the eco-friendly, food-safe packaging the market expects. HP Indigo 25K Digital Press, a field-proven solution for flexible growth. Oke, ini produk terbaru dari HP Indigo, dari Roll to Roll web series. Mesin ini kebetulan ya belum ada di Indonesia ya, masih baru launching. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin udah ke industri packaging, itu ada Indigo 20.000 yang udah beberapa unit diinstal. Oke, itu untuk roll to roll. Kalau untuk sheet fed juga, tapi yang banyak dipakai di itu kelas industrial ya.
Kalau tadi kita balik lagi ke sini, nah kelas industrial itu memang beda kelas. Jadi kalau mesin yang ditunjukkan, mungkin besok kita juga akan visit itu seperti ini kurang lebih mesin-mesinnya. Yang seat fed ya, seat fed bisa untuk atas tebal dan umumnya digital printing. Ini juga masuk dalam kelas production. Oke, untuk menambah wawasan teman-teman juga, jadi mesin digital printing itu variannya banyak sekali. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tadi Indigo itu juga masuk dalam kategori elektrofotografi ya, elektrofotografi. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu gambaran untuk produk develop. Ya, di develop ini ada beberapa produk. Ada yang kelas MFP, ini office use, dan ini di bawahnya. Jadi kalau kita bagi cabang, ini saya cepetin aja ya. Kalau di develop itu penamaannya ada yang plus untuk mesin warna, tidak ada plusnya untuk mesin hitam putih. Ini sejarahnya dari Ubix jadi Konica, kemudian jadi Konica Minolta, sekarang develop brandnya. Nah ini adalah beberapa produk line up teman-teman yang teman-teman bisa lihat. Ada kelas MFP, jadi dibagi dua untuk elektrofotografinya develop itu dibagi dua. Ada yang kategorinya MFP, ini multifunction printer, mesin kecil, MFP. Ada kategori mesin print production. Print production juga nanti dibagi tiga kan. Tadi yang mungkin lihat di penjelasan tadi pagi, ada yang namanya LPP, light print production, ada yang namanya MPP, mid print production, ada yang namanya HPP atau high print production. Nah, untuk kategori mesin MFP, nah ini variannya banyak sekali teman-teman. Ya, biasanya speednya kategorinya itu tadi ya, bedanya hitam putih tidak ada plusnya. Kadang ada juga yang pakai C. Jadi beberapa produk yang misalkan di Canon itu adalah misalkan Canon C3303, 3330. Nanti ada C-nya itu artinya color. Kalau nggak ada C-nya berarti dia hitam putih. Kalau di develop, kalau ada plusnya itu artinya color, tidak ada plusnya berarti hitam putih. Gitu. Ini penamaannya, dari sisi penamaan. Untuk mesin MFP itu rata-rata speednya di bawah 75. Nah, ini speednya. Jadi kalau di develop tuh gampang lihat speednya. Lihat aja 2 digit di depan speednya. Tapi kalau mesin-mesin yang production lihat 3 digit di belakang. Misalkan 070 itu adalah speed 70, 080 speed 80, 100 speed 100, 6120 speed 120, 6136 itu adalah speed 136. 6-nya itu generasinya. Gitu. Kalau di MFP speednya di depan 65. Oke. Nah, ini bedanya antara MFP sama print production. Oke, MFP production. Oke. Terus ini office sama production bedanya apa? Ya kalau di office itu kualitasnya tidak sebagus production tentunya, lebih ke arah industri grafika, industri percetakan. Sedangkan kalau untuk MFP itu lebih ke arah kebutuhan kantor. Gitu. Kemudian outputnya ya hasil kualitas cetaknya, kemudian fitur-fiturnya MFP lebih bagaimana cara kemudahan orang makainya aja. Tapi kalau production itu lebih ke arah konsistensi, terus cetak production, fitur-fiturnya fitur-fitur cetak semua gitu ya. Ya setara kualitasnya sama cetakan konvensional. Ini penamaannya aja. Oke. Ini beberapa item produknya. Jadi banyak varian. Kalau MFP banyak varian mesinnya. Kalau untuk print production, varian mesinnya nggak terlalu banyak. Nah ini hitam putih, ini yang color. Ya dia setiap tahun ada improvementnya teman-teman. Nah ini juga kaitannya sama customernya juga. Tadi kan sudah dijelaskan kan CRD seperti apa. Tapi kalau di MFP dari CRD ke bawah berdasarkan print volumenya. Seperti dijelaskan juga tadi mengenai print volume ya, kebutuhan cetakan dia per hari per bulan.
Oke, ini ada input lagi dari Arifin tadi mengenai subur Indografika. Oh, nama percetakannya. Oh, ini percetakannya. Ya, ini percetakan PFP, print for pay, subur print. Jadi nyetak spanduk ya, banner, large format. Ini untuk kebutuhan advertising. Ya. Nah, kalau misalkan dia udah punya customer sendiri, udah settle, nggak ada apa namanya kerjaan retail, nah dia udah masuk ke kategori commercial print ya. Tapi kalau kayak gini masih print for pay ya, open. Ini Kemayoran ya, benar. Dia pakai mesin apa nih untuk A3-nya? Ini large format semua nih. A3-nya kita lihat. Nah, ini bikin kayak gini nih, move gitu. Di press pakai mesin head press. Cetak move kan, nggak ada keterangan di sini ya. Untuk mesin digital A3-nya pakai apa? Oh, ini kayaknya kata nih. Mesin apa nih? Oh, pakai Xerox dia. Nih, Fuji Xerox putih biru kayak gini, Fuji Xerox. Untuk A3-nya. Nah, ini mesin, jadi dia mesin untuk kertasnya, ini A3. Ini jenis mesin MFP ya, jenis mesin office sebenarnya nih, kecil begini. Nah, tapi untuk dia lebih banyak ke large format. Dia banyak large format cutting, yang stiker ya kan. Handuk, brosur. Oke. Nah, ada banyak. Oke, nice info, thank you. Oke, teman-teman yang lainnya ada yang ingin didiskusikan lagi? Oke, jadi pekan depan kelompoknya udah terbentuk belum? Kalau udah ada kelompok yang bisa dipakai lagi, 2 kelompok aja, kita pecah 2 kelompok. Nanti mungkin dibuat Pak. Oke, dibuat ya. Ya, jadi pekan depan gini teman-teman, rencananya teman-teman mau saya ajak ke Asaba. Kebetulan saya bekerja di sini, jadi sebenarnya secara di Asaba ini memang ada banyak mesin. Ini distributor mesin digital printing. Kantornya mungkin nanti di sini teman-teman untuk perkuliahan pekan depan ya. Nah, di sini dekat stasiun Juanda, jadi nggak usah pakai bikun, teman-teman datang sendiri ya. Kalau mau pakai motor boleh, mau pakai kereta boleh gitu kan, cuman dibagi kelompok 2. Nah, waktunya itu mungkin sekitar jam 1 lah ya, jam 1. Kita bagi masing-masing sejam setengah cukup kali ya, sejam setengah, jadi jam 1 sampai jam. Dan ini kelompok yang kedua jangan overlapping ya kalau bisa. Jadi saya dapat informasi wanti-wanti jangan bikin kegaduhan gitu ya, jangan bikin kegaduhan. Jadi nanti silahkan teman-teman atur jam 1 udah di tempat sampai jam 1 sampai jam 2.30 ya. Berarti kalau 1 jam setengah, 1 sampai 2.30. Kemudian satu lagi jam 3 sampai jam 4.30 kali ya, gitu. Nah, jadi nggak ada overlapping kalau bisa. Jadi biar apa namanya tidak terlalu ramai gitu ya, karena itu kondisi ini teman-teman 15 mahasiswa aja itu rame banget gitu ya. Jadi jangan terlalu berisik, jangan terlalu ramai.
Dress code-nya pakai jakun aja kali ya, biar kelihatan mahasiswa PNJ gitu, jaket kebanggaan kita. Tapi nggak usah langsung dipakai, diganteng aja gitu ya. Nanti dikira mau demo gitu kan, ganteng aja. Kemudian teman-teman bisa naik kereta turun di stasiun Juanda, jalan kaki ke sini, naik kereta Andeka Sakti Bakti, atau teman-teman bisa lewat turun stasiun Juanda, turunnya kan di depan sini nih, turunnya bakal di depan sini, masuk aja ke gang yang ini. Jadi nanti sebenarnya lokasinya di sini, di showroom divisi develop ini nih, PT Asaba. Ini lokasinya ya. Jadi nggak usah masuk dari depan. Sebenarnya dari depan sini bisa. Ini sama Fitro, bukan sama Fitro. Bisa dari sini, bisa dari belakang. Nah, kita nanti mau ke sini. Jadi sebenarnya saya mau bikin ini 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama pekan depan, pertemuan kedua pekan depannya lagi. Jadi pertemuan pertama teman-teman ke sini, pertemuan kedua teman-teman ke sini, ke Grabtech. Sini nih, oh sini nih showroomnya nih. Kebetulan nih gambarnya gambar showroomnya. Nih sini, yang kita ke sini ke Grabtech showroom. Oke, apa aja yang kita akan lakukan? Jadi pertemuan pertama besok teman-teman akan coba mesin develop digital printing ya di showroom develop ini. Ya bukan ini gambarnya, ini gambar pameran. Mesinnya tapi mesin yang ini. Ini kebetulan gambarnya gambar pameran. Nah ini kantornya. Nah di sini. Di sini nih showroomnya. Jadi dikit. Jadi masuknya. Develop. Ya. Kita akan ke sini hari tanggal pekan depan ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 27 berarti. Siang jam 1 kelompok pertama, kelompok kedua jam 3 sore. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, teman-teman akan saya berikan 2 tugas ya, teman-teman siapkan dari sekarang. Teman-teman siapkan untuk membuat 2 desain. Pertama desain packaging, folding box, ya, desain folding box. Yang kedua adalah desain label. Oke. Teman-teman sudah siapkan desainnya di rumah ya, atau mungkin di kelompoknya tadi. Setelah ini atau mungkin yang mau kita print ya, yang mau kita print. Oke, untuk tugas prakteknya. Jadi kita akan print itu. Tugas prakteknya yang pertama label, yang kedua adalah folding box. Desainnya bebas. Saya contohin ini stiker label yang saya buat. Oke, stiker label yang saya buat. Ini adalah folding box yang saya buat. Oke. Jadi ini harus disiapin ya. Kalau nggak disiapin, teman-teman nanti tugasnya adalah ngeprint sendiri, ngeprint di luar sendiri. Dan saya minta tolong teman-teman bawa bahan sendiri kalau bisa. Minta bahan di kampus sama Bu Murieti. Jadi kapan ada waktu minta bahan sama Bu Murieti, art karton dipotong ukuran 33 x 48. 33 x 48. Ditulis tuh ya, tulis tugasnya. Potong kertas ukuran 33 x 48, minta bahan, yang nggak usah banyak-banyak gitu kan. Paling satu kelompok sebenarnya sih 10 lembar udah cukup gitu kan ya. Ya kalau sekaligus sekelas saya beli aja, ambil aja 10 lembar plano, potong ukuran 33 x 48. Bahannya ini satu lagi bahannya stiker promo. Jadi untuk yang labelnya bahannya stiker promo, untuk yang folding boxnya bahannya art karton. Ivory boleh, art karton boleh, terserah untuk folding box. Oke, sampai sini jelas? Banyak nih tugasnya nih. Jelas nggak? Saya mau nanya, Pak. Ya, Berarti satu kelompok itu satu desain itu ya? Satu desain folding box, satu desain label. Ya, Terus jadi kalau gramaturnya? Gramaturnya bebas. Bebas. Kalau bisa yang tebal aja folding boxnya, 300 gram, 400 gram, 400 gram jangan di sini nggak bisa. 300 gram lah, 350 masih oke. Ya, disiapkan itu.
Ya, desainnya bebas teman-teman ya, nggak usah bagus-bagus nggak apa-apa. Saya nggak nilai desainnya ya. Teman-teman boleh ngambil dari internet, boleh mau desain yang sederhana banget nih, misalkan yang pola kotak, tahu kan ya teman-teman, pola kotak nggak apa-apa ya. Saya nggak nilai desainnya teman-teman, yang penting teman-teman berhasil bikin. Jangan nanti malah ribet sama desain. Wah desainnya ribet gini, nggak usah ribet-ribet teman-teman ya. Cari aja misalkan desain pola packaging. Nah, yang sederhana ya kayak gini nih gitu kan ya. Ini aja gak ribet nih. Yang nggak usah nggak usah didesain yang bagus-bagus juga nggak apa-apa. Tulisin logo aja TGP udah selesai, atau mungkin teman-teman bikin logo yang kayak gini-gini aja nih kan simpel. Ya, download aja di internet nggak apa-apa. Ya, jadi nggak saya tuntut yang bagus-bagus, oke? Atau ini juga bagus nih. Ya, tapi kalau mau bagus ya boleh. Kalau mau bagus boleh, kalau mau yang sederhana boleh juga. Nah, ini kayak gini-gini kan udah jadi tuh polanya. Tinggal teman-teman kasih gambar, gitu kan ya. Gambarnya nggak usah bagus-bagus ya. Nggak apa-apa. Oke, terus ya, nama kelompok juga boleh, nama kelompok, nama orangnya siapa aja boleh. Ini sebenarnya tugas ini tujuannya untuk pemanasan nanti ketika teman-teman melakukan PBL ya, pembelajaran project by learning. Oke. PBL itu teman-teman bisa siapkan desain ini ya bebas lah ya desainnya ya. Pokoknya desainnya kan tergantung orang desain. Pakai aja desain yang pola yang udah ada, nggak usah ribet-ribet. Kayak gini juga boleh gitu ya. Kayak gini boleh nggak? Boleh. Yang sederhana juga boleh. Oke? Boleh aja. Nah, terus yang teman-teman harus siapkan dari desain ini apa? Gitu. Pertama kan tadi teman-teman dikasih gambar, masukin gambarnya. Teman-teman harus bikin pola yang kemarin saya sudah ajarin. Pola cutting. Ini pola cuttingnya. Sama pola creasing. Ya, ini saya matiin dulu layer ininya. Oh, ini creasingnya nggak ada ya? Sorry, ini saya nggak ada creasingnya. Saya buka yang ada creasing. Pak, izin aja Pak. Silakan tanya. Tadi untuk memastikan aja itu kertasnya tuh 10 lembar plano atau 1 lembar plano. 10 lembar ukuran tadi yang saya sebutin, 33 kali 48. Oh, 10 lembar ukuran 3 kali 48. Berarti Iya, 1 lembar. Dapatnya 4. Plano berapa nih? Kalau plano 65 100 sebentar. Sorry, kalau plano 65 100 nggak usah 33 deh, nggak apa-apa. 32,5 biar pas. Kan 65 bagi 2 kan 32,5. 10 100-nya dibagi 48. 32,5 kali 48. Jadi dapatnya 4 tuh. Oke, Pak. Dapatnya 4. Berarti 2 lembar juga cukup sih. 3 lembar, 3 lembar. Dapatnya 12 kan. Ya. Gitu. Dua kelompok berarti 6 lembar. Kalau mau gabung sama kelas lain potong lagi. Tapi 2 macam kertasnya. Yang pertama karton nggak A4 terserah. Yang kedua adalah stiker promo. Gitu. Untuk stiker promonya sepertinya sih nggak ada sih Pak ya. Nggak ada? Iya. Tapi nanti coba saya tanya dulu. Nah, tanya aja. Kalau nggak ada stiker promo, stiker HVS boleh. Kan dia buat ini ya, label kan stiker dong. Ya. Iya. Stiker label. Oke Pak. Oke, itu disiapkan. Itu ya pertama, itu persiapannya. Oke. Jadi makanya satu kelompok kan banyak orang tuh 20 orang. Nanti teman-teman bagi tugas. Siapa yang tugasnya nyiapin kertas, siapa yang tugasnya nyiapin desain, siapa yang tugasnya mungkin nanti ada yang saya punya mobil gitu kan, udah pakai mobil gua aja rame-rame bareng-bareng. Nah boleh juga gitu ya. Ya silakan dibagi-bagi tugasnya gitu kan ya. Bagi tugasnya. Siapa yang nyiapin bikin desain label, siapa yang bikin desain pack folding box gitu. Oke. Ini latihan nih biar teman-teman nanti ketika semester depan di PBL udah nggak kagok lagi.
nyiapin filenya kayak gimana, nyiapin desainnya. Tadi saya bilang ya, desainnya bebas, nggak terlalu bagus-bagus banget, yang penting teman-teman bisa aktualisasikan. Oke, coba saya pakai desain yang ini. Nah, ini ada ini juga nggak kelihatan pola tracingnya. Ini pola cutting, ini ada pola tracing, cuman pola tracingnya nggak kelihatan ya. Oh, ada deh, sorry. Ini warnanya saya nggak kasih warna, maaf. Oke, ini saya aktifin dulu warnanya, pola tracing. Nih. Oke, saya kasih warna asal aja dulu ya. Ini creasingnya, ini cuttingnya, kemudian ini layer printnya. Oke, ya jadi teman-teman siapin desainnya tadi, misalkan teman-teman udah nyiapin desain seperti ini, desainnya seperti ini. Nah, terus teman-teman kalau untuk yang folding box, teman-teman pad ulang, terus di sininya, di layernya teman-teman bikin layer baru untuk creasing. Jadi bikin layer baru untuk creasing. Kayak gini misalkan ya. Ini untuk printingnya bisa kita matiin, printing, ini creasing, ini cuttingnya. Oke, sampai sini paham nggak? Untuk desainnya. Nah, silakan dibagi tugas desainnya ya ke siapa teman-temannya. Kita kelompok ada 14 orang ya, 2 orang ngerjain desain, atau 1 orang ngerjain nyari desainnya. Nggak usah lama-lama gitu, 1 orang lagi nyari bikin polanya ya. Jangan 1 orang yang ngerjain ya. Nanti yang bisa cuma 1 orang itu doang. Oke, kemudian setelah teman-teman siapkan desain ini, teman-teman download aplikasi untuk cuttingnya. Oke, sebentar. Ini untuk folding box ya. Kalau untuk label, teman-teman bikinnya desainnya sama kayak gini juga. Ini adalah yang nanti saya mau print. Ya terserah namanya apa. Mau logo TGP, mau logo. Ya namanya bebas label ya. Ini adalah cutting kiss cut-nya. Ini kiss cut. Ini pola kiss cut. Oke. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman cuma mau tulis misalkan cuman pengen bikin logo TGP dong, ukurannya juga sama ya, 33 kali 32,5 kali 48 ya. Nah, teman mau nulis logo TGP doang misalkan gitu. Terus teman-teman mau tracing ya, logo ini dibikin bold biar agak misalnya mau cutting gini aja ya bebas, tapi kalau bisa yang bagus lah ya, jangan yang biasa aja. Ini teman-teman bisa caranya bisa di create outline dulu. Outline, Ctrl Shift O, terus di sini teman-teman bisa copy paste di depannya, kemudian di sini dikasih outline, struknya dikasih outline gitu ya, terus ditebelin untuk bikin untuk tracing ulang. Ini trik-trik sederhana doang sih ya untuk tracing ulang ininya apa namanya bentuknya gitu ya. Jadi nanti ini misalkan jadinya kayak gini loh teman-teman.
Nah, ya teman bisa pakai outline manfaatin untuk tracing ulang logonya ya. Ya, jadi kurang lebih nanti jadinya kayak gini misalkan stikernya tuh nah kayak gini gitu kan ya. Teman-teman tracing ulang nih yang pinggiran huruf T-nya gitu ya, bentuknya seperti ini. Jadi boleh kayak gitu ya. Atau kalau teman-teman mau pas di teks juga boleh, cuma kalau pas di teks kan takutnya nanti pas cuttingannya geser. Nah, jadi ntar ada misregister, ada putihnya jadi jelek gitu kan ya. Boleh teman-teman kasih outline putih, atau begitu juga sama packaging, misalkan packagingnya kayak gini nih. Teman-teman mau dibikin bleed, ya udah diajarin bikin bleed kan, lebihin aja nih warna hitamnya ke sini, warna abu-abunya ke sini. Jadi kalau potong nanti lebih aman. Yang penting creasing dan cutnya tetap di posisinya. Oke, ada pertanyaan untuk desain yang disiapkan? Kalau untuk label nggak perlu pakai creasing ya, cuman cutting doang. Layernya saya namain deh. Ini bisa kasih nama Nikis Cut. Oke, Nikis Cut. Ini layernya yang lebih detail. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk yang persiapan? Jelas? Kalau nggak ada, bisa ada waktu 15 menit lagi ya, 10.30 ya teman-teman. Teman-teman siapkan juga crop mark-nya. Nah, bagaimana cara nyiapin crop mark-nya? Teman-teman download di sini di e-learning ada cutting master. Ya, klik aja link cutting master ini ke grabtechamerika.com software. Oke, nanti teman-teman download aplikasi cutting master. Oke, download aplikasi cutting master. Silahkan sesuaikan sama Windows atau OS yang teman pakai, Mac atau Windows. Kemudian Windows berapa? Windows 8 sampai 11 bisa di sini. Kemudian di sini compatible model. Untuk mesin-mesin ini kita pakai mesin CE7000 dan FCX 2000 series yang ini, jadi bisa ini pakai yang cutting master 4 boleh. Nah, silahkan download ini untuk Windows, ini untuk Mac. Ya, kemudian kenapa? Malam kabelnya? Ah? Oh, siap. Jadi Pak, tas saya bikinin JT-nya. Awan malam. Oh, 4,4. Oke. Cutting master, download softwarenya, kemudian install. Ya, setelah diinstal, nanti aplikasinya bagaimana? Nah, nanti di sini saya tunjukin caranya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman yang desain silahkan bawa laptopnya sendiri, teman-teman ngeprint dari laptopnya teman-teman masing-masing. Oke, desain. Jadi biar nggak missing font, bawa laptopnya dengan sesuai desainnya. Nah, terus teman-teman tinggal kasih objek di sini. Tambahin creasingnya di sini cutting master. Nanti jadi ada plugin di Illustratornya kalau sudah diinstal, registration mark ya, pilih yang GrabTech 4 poin tipe 2. Oke, udah itu aja. Warnanya hitam, kemudian marginnya 5, thicknessnya 1, lengthnya 15. Boleh di screenshot ini kalau mau, atau saya screenshotin deh, saya kirimin ke WhatsApp grup teman-teman ya. Cek Liga B. Settingannya untuk top registration mark. Oke, tuh
muncul crop mark seperti ini. Audio oke, muncul crop mark seperti ini. Nah, ini nanti kita akan print sebagai tanda batasnya. Tapi nanti ketika print, KeyScatnya dimatiin. Oke, jadi begini printnya. Oke, nah itu tinggal KeyScatnya nanti diaktifin lagi ketika teman-teman cutting. Nah, dari sini teman-teman tinggal save as PDF. PDF, cut. Oke. Udah, ini nanti kita print di develop. Setelah itu minggu depannya baru kita cutting di GraphTech. Jadi jangan sampai ininya nggak ke print ya. Kalau crop mark-nya nggak ke print, wah repot teman-teman. Nanti si GraphTech nggak bisa mengenali crop mark. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Begitu juga sama yang ini ya, folding box juga gitu sama. Ini diaktifin ininya dinonaktifin. Nah, kita aktifkan crop mark-nya, baru nanti kita print. Ada pertanyaan teman-teman? Kok hening? Dengeran nggak? Terdengar, Pak. Paham semua nggak? Bapak izin nanya, Pak. Iya, silakan. Kalau tadi yang buat apa Pak yang tadi fish eye-nya dimatiin tuh buat apa tadi, Pak? Fish eye. Oh, ini layernya ini. Jadi ini layer teman-teman, layer. Layer itu kita bisa ada berapa lapis kan tumpukannya image-nya. Kenapa saya matiin? Karena kan nanti saya nggak mau tulisan warna merah ini ke print. Jadi cutting-nya saya matiin, creasing-nya saya matiin gitu kan ya. Jadi yang saya aktifin hanya layer print desainnya sama layer buat ini crop mark yang ini nih. Ini saya onin. Tuh. Udah dari sini baru saya print ke PDF, save as PDF untuk filenya ready to print. Itu tujuannya. Nanti pas ketika cutting, nanti kan ini baru print ya. Cuttingnya nanti kita praktek lagi di sininya. Kalau cutting gimana? Cuttingnya kita malah kebalikannya. Ininya kita nggak cutting, yang kita cutting hanya creasing sama cut-nya aja. Gitu. Nanti dari sini tinggal kita masuk ke cutting master, cut and plot. Nah, cut out plot. Nah, baru nanti kita, tapi ini harus terhubung sama mesin ya. Makanya tadi aplikasinya, plug-in-nya harus kita install. Itu. Kita install untuk terhubung nanti sama mesin. Tapi ini pekan berikutnya lagi. Bukan pekan depan. Pekan depan tuh sebatas print dulu. Pengenalan mesin, sekaligus kita print. Oke, makasih Pak. Iya, oke, Radit. Jadi tadi yang teman-teman kerjain itu adalah tadi ya desainnya teman-teman download aja dari internet. Ini kan cuttingnya nih, teman-teman mesin cuttingnya seperti ini nih yang flatbed. Nanti juga ada yang untuk label. Ini aplikasinya cutting master. Kalau untuk yang sorry ini saya close dulu deh. Kalau untuk apa tadi ya? Label juga gitu, cuma label tidak ada yang creasing ya, cutting aja. Ini filenya nanti kita print. Nah, nanti untuk konektivitas ke printernya kita akan bahas pas teman-teman kesini. Jadi kita 2 kali offline-nya, 2 kali ke Asaba. Insya Allah ya kalau misalkan di ACC juga ya. Jadi mohon maaf kalau namanya ini bukan toko saya sendiri gitu kan, bukan kantor saya sendiri. Jadi saya ada izin ke Poltek nanti izin ke Asaba nanti setujuin atau enggak. Kalau setujuin mudah-mudahan sih disetujuin biar teman-teman bisa datang ke sini. Kebetulan mesinnya lagi ada mesin. Kalau yang semester kemarin lagi nggak ada mesin dan lagi pandemi juga, jadi saya ajaknya ke percetakan di luar. Itu kalau sekarang karena memang lagi ada mesin ya kita ke kantor. Ada yang ditanyakan lagi untuk teknisnya? Cukup jelas Pak. Cukup jelas Pak. Silakan dibagi-bagi tugasnya. Siapa yang bikin label, siapa yang bikin folding box, terus download aplikasinya, terus nanti siapa yang nyiapin kertas, siapa yang nyiapin stiker, ya kalau ada kendala komunikasi ke saya gitu. Kalau misalnya Pak saya nggak bisa nih atau file saya udah oke belum ya Pak gitu kan, kirimin ke saya filenya, saya coba cek gitu. Jadi biar kita nanti hands on tahun depan mudah-mudahan udah udah siap semua.
jangan yang masih ada yang ngertiin desain. Jadi nanti kita nggak efektif karena waktu kita cuma terbatas 1,5 jam doang per kelompok. Oke, raih informasi sebanyak-banyaknya. Saya nggak bikin tugas makalah sih sebenarnya ya, biar nggak membebankan teman-teman juga. Nih udah tugas kayak gini dibebankan lagi tugas makalah. Yang penting ininya berhasil, nanti saya akan langsung penilaian sendiri aja buat teman-teman. Jadi penilaian saya per kelompok. Jadi tolong teman-temannya di kelompoknya yang tidak ada job ya, diberikan job ya. Jangan sampai dia dapat nilai tapi padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya tapi ntar yang rugi dia sendiri sih gitu kan, karena nanti ketika PBL pas lagi kelompok PBL-nya dia malah nggak bisa bikin kemasan atau nggak bisa bikin label atau nggak jadi gitu ya produknya kan selesai. Oke teman-teman, itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi ya, dari sisi saya cukup. Dari sisi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan. Iya silahkan Arfi. Untuk yang bawa kendaraan pribadi kayak motor bisa parkir di mana ya Pak? Di kantor atau gimana? Oke, untuk yang bawa kendaraan pribadi, Arifin bisa parkir di ini. Oke, ini parkiran motor. Tapi sebenarnya sekarang udah nggak boleh parkir di sini lagi. Jadi Arifin nanti parkirnya di sini, nih. Masuk sini aja nggak apa-apa. Atau di belakang sini. Tapi rata-rata sih kalau udah siang pada parkirnya di situ. Karena di situ di belakang itu parkiran mobil sih sebenarnya. Ini yang mentok belok kanan. Ini kan jalan buntu sebenarnya. Jadi teman-teman nanti datangnya dari sini nggak apa-apa. Ya ini kan stasiun Juanda nih. Turun stasiun Juanda turun, teman-teman nanti. Nah ini stasiun KAI Juanda turun di sini. Ini lagi ditutup ya, lagi dipugar karena lagi ada pembangunan. Turun ke sini, belok ke kanan sini. Ini banyak makanan, kalau mau nongkrong dulu di sini sambil nunggu kelas berikutnya nggak apa-apa, nongkrong di sini aja. Jangan nongkrongnya di kantor, malah nanti rame gitu kan ya. 30 orang atau 27 orang malah rame. Nongkrong di sini aja nih, ada warkop, ada nasi ayam bakar, ada warteg, ada bakso ya. Silakan lah jajan-jajan dulu di sini. Soalnya saya nggak ngasih makan ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Karena dealnya gitu dari kantor. Nah ini ada gang nih namanya Jalan Insinyur Juanda, Haji Juanda 1A. Teman-teman masuk sini. Masuk sini terus ini di belakangnya jalan kaki aja. Nah nanti tunggu di sini aja. Masuknya ke sini. Ya di sini ada parkiran juga. Di sini ada kantor lagi. Nanti kantor saya sih sebenarnya di gedung yang ini. Cuma nanti saya akan ke sini. Jadi di gedung sini saya di gedung sama Fitro saya ke sini. Gitu. Kalau jadi juga ya mudah-mudahan ya, karena saya belum ngasih emailnya ke pihak Asaba juga sih. Gitu. Belum masuk ke sini aja. Oke, kalau parkir langsung ke sini. Ini parkir di belakang warung ini juga ada warung sih, cuman isinya teknisi semua banyak kan. Takutnya teman-teman nggak nyaman nanti obrolannya. Ke sini aja. Oke. Baik Pak. Mau nanya Pak. Ya silakan. Mesinnya boleh dicobain juga Pak, atau cuman merhatiin aja pas di sana? Teman-teman ngoprint sendiri. Gitu. Makanya bawa laptopnya. Bawa laptop yang udah tadi yang ngedesain, bawa laptop sendiri, nanti teman-teman print sendiri. Ya, teman-teman print sendiri pakai komputer teman-teman. Nah, nanti print sendiri. Oke. Jadiin file PDF. Jadikan file PDF ukuran 325 kali 487. Kali 480 ya. 480. Oke, ada lagi? Jadi nanti setelah di print dibawa pulang dulu, ya. Atau kalau misalkan nge-print misalkan 3 lembar, 2 lembar mau di cutting, 1 lembar mau dibawa pulang. Yang di cutting titip di saya juga nggak apa-apa, taruh di tempat saya. Jadi nanti pekan depan nggak usah bawa lagi, udah ada di situ, tinggal pakai aja.
pekan depannya nanti kita ke sebelah sini, ke showroomnya DGA ya, di dalam sini nih. Tuh di sini ya, ini kayak lebih kayak gudang-gudang, tapi ya bebas lah, agak lebih santai. Kalau di sini kayaknya agak lebih kaku cara kantor. Pekan depannya kita ke sini. Ada lagi yang tanyain? Pak, izin nanya Pak. Ya. Kalau misalnya bahannya nggak ada ya Pak, misalnya kita nggak kedapatan bawa bahan, itu kita beli atau gimana Pak? Bahan apa yang nggak ada? Art karton apa stiker? Mungkinannya sih stiker ya Pak. Stiker kalau nggak ada nanti saya bantu dari sini deh kalau nggak ada. Tapi kalau misalkan di saya nggak ada juga, berarti teman-teman ngeprint keluar untuk praktek pekan depan. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, kalau saya ada saya bantu dari sini. Tapi kalau terbatas nggak ada, ternyata pekan depan teman-teman untuk praktek pekan depan cuttingnya, teman-teman cetak di luar. Ya, selembar juga sebenarnya cukup sih untuk praktek pekan depan. Itu kita nggak pakai banyak-banyak banget karena memang kan saya minjem mesinnya, nggak enak ya kalau ngeprint sepuasnya juga di sini. Karena di digital itu per lembar itu terhitung per lembar. Oke, cukup kali ya. Sekarang udah jam 10.30, teman-teman ada kuliah lagi di kelas lain. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau pertanyaan lagi silahkan di chat ya, di grup nggak apa-apa, biar teman-teman yang lainnya tahu solusinya seperti apa. Diusahakan sehat semua teman-teman ya, biar bisa kita ketemu di depan. Baik, kita aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak.